Shalom, kita ketemu lagi dalam tuntunan sepekan. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Rabaya syakaralah paralah. Engkau harapan dalam hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan bagi jiwa kami ya Tuhan. Engkau segala-galanya.
bersyukur. Ya Rabasya karala barala 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 barala. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini, kalau kami diberi kesempatan ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, kami tahu semua karena anugerah-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, di dalam tuntunan sepekan ini Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Oh Rabasya karalaba yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Oh Rabasya karalaba ralaba, Engkau yang berbicara ya Tuhan. Roh Kudus, Kau yang sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan. Engkau ambil alih Tuhan. Kau yang ambil alih ya Roh Kudus, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, buat pagi hari ini saya ucapkan shalom buat kita semua, hamba-hamba Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kita ketemu lagi di dalam tuntunan sepekan kita bulan Oktober ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi sharing pengalaman tentang kebaikan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membawa sharing tuntunan sepekan pagi hari ini dengan tema Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Sebelumnya saya mau bilang, awalnya tuh saya bingung waktu dibilang untuk bawa tuntunan sepekan. Saya kirain bareng-bareng gitu ya sama yang lain seperti biasa-biasanya. Ternyata ini katanya sendiri-sendiri. Wah, luar biasa. Terus saya bingung, mau bawa tuntunan sepekannya temanya apa gitu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau bawa tuntunan sepekan tuh temanya apa gitu. Terus sempat juga sharing-sharing sama rekan-rekan yang akan isi tuntunan sepekan juga ya. Oh, dia bilang mau bawa sharing yang udah pernah dia bawa gitu. Dan saya berpikir, oh iya juga ya. Ya udahlah saya bawa yang pernah mau saya bawain, pernah waktu di Cool gitu ya. Tapi Tuhan tuh nggak ngomong enggak itu gitu. Temanya enggak itu. Terus yang Tuhan bilang ya ini gitu. Sampai saya tuh mikir gini, aduh agak berat gitu ya bawanya. Tapi firman-Nya apa nih Tuhan gitu ya. Terus tiba-tiba waktu pas saya lagi ngerjain pekerjaan saya, terus Tuhan ingatin satu ayat firman. Terus bahkan Tuhan tuh berbicara kadang-kadang di sela-sela kegiatan saya gitu untuk tuntunan sepekan pagi hari ini gitu ya. Nah, tema kita ini kan Tuhan tidak pernah berhutang. Kita yakin Tuhan itu kasih karunia-Nya sungguh besar buat kita. Kalau kita ada itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Jadi siapa kita ya sampai kita boleh sampai kita tuh tidak menyembah Dia gitu, padahal tidak bersyukur gitu. Siapa kita? Padahal kan kita ini seorang hamba ya yang sudah ditebus sama Tuhan gitu. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua tuh anugerah Tuhan, baik itu yang baik sekalipun ataupun yang tidak baik, yang kurang baik sekalipun, itu saya yakin semua itu ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita, amin. Nah, sebagai ayat pembukanya kita buka dulu di 1 Korintus 6 ayat 20. Di sini saya mau bacakan. Sebab kamu telah dipilih dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Nah,
Di sini dengan jelas Tuhan katakan bahwasanya tuh kita tuh sudah ditebus dan harganya tuh sudah lunas dibayar gitu. Jadi eh, tidak ada hal apapun yang membuat kita tuh berhak lagi sebenarnya dengan diri kita, dengan hidup kita. Karena hidup kita sendiri itu sudah ditebus sama Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah menebus kita, itu berarti seluruh kehidupan kita itu udah punyanya Tuhan gitu, bukan punyanya kita lagi gitu. Itu udah punyanya Tuhan sepenuhnya. Jadi sebenarnya kita tuh tidak berhak gitu dengan diri kita sendiri, karena yang berhak sepenuhnya itu adalah Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, di sini saya tuh mau bagiin ada 3 poin yang mendasari betapa tema ini Tuhan tidak pernah berhutang ini ya. Yang pertama itu adalah kedaulatan Tuhan. Untuk kita bisa menyadari bahwasanya hidup kita ini bukanlah milik kita lagi, itu karena satu itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, hidup kita ini adalah kedaulatannya Tuhan. Jadi mau baik ataupun tidak baik, kurang baik gitu ya, itu semua itu ada dalam kedaulatannya Tuhan. Amin. Tuhan sudah memiliki segalanya. Bahkan manusia tidak bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan yang tidak berasal daripadanya. Karena semua yang kita miliki itu punyanya Tuhan gitu. Baik itu persembahan yang kita berikan pun, itu adalah kepunyaan Tuhan, pemberian Tuhan dalam hidup kita. Jadi siapa kita bisa berhak untuk tidak memberikan yang terbaik sama Tuhan? Karena Tuhan tuh sudah lebih dulu memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Nah, terus Tuhan itu tidak membutuhkan apapun dari kita. Pemberian kita itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau ada orang yang bilang dia merasa kalau dia sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu menurut saya tidak tepat ya. Karena apa? Waktu kita dapat melakukan sesuatu, baik itu dalam kehidupan kita gitu ya, melayani ataupun apapun itu gitu, itu tuh sebenarnya itu hanya bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita saat kita melakukan sesuatu yang baik gitu. Semua itu pasti karenanya seizin Tuhan. Amin. Nah, saya tuh mau memberi satu kesaksian ya. Dalam kehidupan saya itu kadang saya tuh kalau ingat kebaikan Tuhan tuh mau nangis ya. Kalau ingat kebaikan Tuhan, pernah waktu saya masih kasih mula-mula, waktu itu saya masih tamat SMA ya. Ya, seperti anak kebanyakan gitu ya, punya cita-cita, punya kerinduan. Jadi nangis ya kan. Waktu itu saya tuh punya cita-cita gitu. Selesai SMA, saya ingin masuk kedokteran gitu ya. Nah, saya berusaha gitu. Saya belajar, saya ikut bimbingan waktu itu. Saya ingat betul waktu itu saya itu, menurut saya udah mengandalkan Tuhan pada waktu itu. Karena orang seberang bangunnya jam 4 pagi, saya bisa lebih pagi lagi gitu. Kadang-kadang jam setengah 4, kadang jam 3 gitu. Terus saya berdoa, saya muji nyembah Tuhan, saya belajar. Bahkan saya tuh ingat banget sampai saya memperkatakan firman. Itu saya catat semua firman-firman yang merema gitu, yang menguatkan saya dan memberi keyakinan bagi saya. Saya tuh yakin saya pasti bisa lulus UMPTN pada waktu itu gitu ya. Tapi di saat itu kenyataan itu tidak seperti yang saya harapkan gitu ya. Tapi walaupun kenyataan itu tidak seperti yang saya harapkan tuh, tapi saya puji Tuhan, saya
tidak undur dari Tuhan pada waktu itu. Saya bukan, kalau dibilang kecewa ya ada, saya kenapa nggak lulus Tuhan gitu ya kan, saya udah berusaha pada waktu itu, saya mikir gitu ya, tapi kenapa nggak lulus gitu ya. Tapi saya sedikit pun saya tidak meninggalkan Tuhan pada waktu itu gitu. Dan itu saya syukuri sampai saat ini gitu. Saya syukuri. Kalau saya pada waktu itu kecewa dan meninggalkan Tuhan, mungkin saya tidak ada di tempat ini saat ini gitu ya. Pada waktu itu, walaupun saya tidak sadari gitu ya. Karena waktu itu masih baru-baru lahir baru memang gitu ya. Tapi saya yakin gitu, semua karena anugerah Tuhan. Saya mengerti firman-Nya. Itulah kedaulatan Tuhan gitu ya. Kita boleh berharap, menginginkan sesuatu seperti apa yang kita mau, tapi kita tidak boleh lupa bahwasanya hidup kita itu kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Amin. Kita tidak boleh lupa itu. Sekalipun semua yang kita alami itu tidak semuanya seperti yang kita ingini gitu. Kalau kita percaya bahwasanya hidup kita adalah kedaulatan Tuhan, saya yakin hari lepas hari kita akan terus tetap bisa bersyukur buat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin ya. Nah, yang pertama itu tadi kedaulatan Tuhan dalam hidup kita ya. Nah, yang kedua itu adalah kesetiaan dan janji Tuhan. Amin. Janjinya itu pasti digenapi dalam kehidupan setiap kita. Bagi manusia, janji itu adalah hutang. Ya, tapi bagi Tuhan, janji itu adalah sebuah kepastian. Amin. Nah, kalau berbicara tentang janji, manusia itu bisa berjanji tapi belum tentu dia bisa menepati. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti menepatinya gitu ya. Amin ya. Tuhan pasti menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Nah, tapi kita juga jangan menganggap kalau Tuhan itu tidak kalau kehidupan kita tuh tidak seperti yang kita harapkan, itu seakan-akan Tuhan tidak menepati janji. Enggak juga seperti itu gitu. Karena saya yakin dan kita yakini bahwasanya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Nah, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Kita baca dulu di Ulangan 7 ayat 9 ya. Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wow, dahsyat banget ya janji Tuhan dalam hidup kita. Bukan sampai di kita aja, tapi beribu-ribu keturunan kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dahsyat banget ya. Tuhan kita tuh dahsyat banget gitu ya. Jadi kita itu jangan pernah meragukan janjinya Tuhan, amin. Karena janjinya Tuhan itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita ya. Nah, berbicara tentang janjinya Tuhan ini ya, saya tuh kadang-kadang merasa gini, kalau manusia itu kan ya jangankan teman atau saudara, bahkan suami sendiri kadang kalau berjanji belum tentu ditepati loh ya kan. Nah, tapi kalau Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan akan menepatinya di dalam kehidupan kita, amin. Jadi jangan pernah kita meragukan janjinya Tuhan gitu. Saya teringat dengan teman saya gitu ya. Sering suami saya juga tahu gitu ya. Dia sering curhat sama saya gitu dengan kehidupannya gitu ya. Pokoknya dia kadang-kadang merasa, Tuhan itu mana ya kak, katanya. Kok sudah sampai tahun 2025 udah mau habis, tapi janjinya Tuhan itu dia belum rasakan. Terus saya bilang gini, kita jangan pakai
standarnya kita untuk mengukur janjinya Tuhan gitu ya. Kadang kalau kita maunya seperti standarnya kita, kita sulit untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita gitu ya. Contohnya gini, saya pinginnya punya rumah yang mewah gitu. Sampai saat ini saya tidak diberi, itu karena standarnya saya pengennya seperti itu misalnya gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita itu mengukur pakai ukuran kita untuk mengukur kesetiaannya Tuhan dan janjinya Tuhan gitu. Kita harus melihat dari kacamatanya Tuhan gitu. Tuhan tuh maunya apa gitu ya. Jangan seperti maunya kita saja, tapi biarlah apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah motivasi dalam beribadah dan melayani. Amin. Nah, di sini juga saya mau bagikan ya. Dalam kehidupan kita beribadah ataupun melayani Tuhan, kita juga harus memiliki motivasi yang benar gitu ya. Jangan sampai kita sudah merasa melakukan ini dan itu, dan kita tuh merasa harus menerima balasannya gitu. Nah, itu salah ya. Karena kalaupun kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan atau kita diberi kesempatan untuk beribadah, kita yakin bahwasanya itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita merasa semua yang kita punya, semua yang kita bisa lakukan itu, bahkan kalau kita bisa memberikan persembahan itu juga, kita harus merasakan bahwasanya itu semua karena seizin Tuhan, semua karena anugerahnya Tuhan dalam hidup kita, bukan semata-mata karena kuat dan hebat kita sehingga kita layak merasa, oh ya aku udah melakukan ini, aku udah melakukan itu, dan pantasnya aku harus menerima ini, dan pantasnya aku menerima itu tidak baik ya. Karena jatuhnya itu pasti jadi kesombongan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, jadi hanya 3 poin itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Baik dalam kehidupan kita, untuk menjalani hari-hari kita harus merasakan, kita harus meyakini bahwasanya hidup kita itu adalah kedaulatan Tuhan sepenuhnya ya. Nah, kalau kita merasa hidup kita itu adalah kedaulatan Tuhan sepenuhnya, saya yakin dan percaya Tuhan yang setia itu pasti akan menepati janjinya gitu. Dan jangan lupa kita juga harus punya motivasi yang benar dalam kehidupan kita ya. Kalau kita mempunyai motivasi yang benar, respon kita juga harus benar. Dengan sikap hati yang tulus, kita mengasihi Tuhan tanpa syarat. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Amin. Puji Tuhan, itu aja yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Semoga semuanya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Oh rabaya syakana rabaya ralabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan, yang Tuhan taruh atas hamba-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara, Tuhan yang melanjutkan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menerangi hidup kami, sehingga hidup kami ya Tuhan terus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, dan jangan lupa untuk mengikuti tuntunan sepekan di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.